wa taghyirun niyati. Kemudian yang dapat membatalkan sholat yang selanjutnya adalah merubah niat. Niat ini termasuk rukun dan harus dimantapkan dari awal sampai akhir. Apabila ada orang sholat, di pertengahan sholatnya dirubah niatnya, batal. Ya, makanya gak boleh merubah niat. Atau ragu, ya saya batalin enggak, ya batal. Ya, jadi harus mantap terus dari mulai dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam assalamualaikum warahmatullah, harus mantap. Jadi kalau di tengah-tengah rakaat pertama dia bingung ada tamu, gue batalin enggak, batal. Ya, lanjut aku batalin, itu tamu udah assalamualaikum, kita ragu batalin apa enggak, batal. Ya, jadi yang namanya niat itu harus mantap, enggak boleh ya ada kesan ragu. Ya, kalau ada kesan ragu juga itu tidak dibolehkan. Atau merubah niat, ya itu pun bisa membatalkan. Nah, makanya di dalam masalah niat itu penting sekali. Ya, jadi dalam sholat ya itu niat hal yang penting. Jadi enggak boleh merubah ataupun meragukan dalam niatnya dalam sholat. Ada orang lagi sholat, bapak saudara, ya kemudian hujan, dia ragu nih, ya saya mau batalin atau enggak, ini cucian terbasah, ya, nah itu tuh ya batal itu karena dia ragu. Atau ada niat, dia lagi sholat, ada suara geledek, ya kemudian bilang kalau hujan saya mau batalin, ya itu langsung batal tuh. Ya, walaupun dibilang kalau hujan saya batalin, padahal kalau hujan kan tinggal batalin tuh, ya itu udah enggak jadi. Ya, karena artinya sholatnya itu udah niatkan mau dibatalkan. Nah yang begini-begini gak boleh, tinggalkan semuanya. Ya, jadi ini termasuk taghyirun niyah. Di dalam masalah merubah niat masa ilu ada beberapa permasalahan. Jadi nanti Imam Husni pengarang kitab ini, kitab Kifayatul Akhyar, yang menjelaskan ada beberapa masalah yang harus kita pahami. Al-ula yang pertama, idza qata'an niyata, apabila dia memutuskan niat. Misla an-nawal khuruja, contohnya ada orang sholat dia niat pengen keluar minas sholati, dari sholatnya, batalat maka batal itu sholat bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Lagi sholat kemudian di tengah-tengah sholatnya dia niat pengen keluar, artinya keluar dari sholat pengen batalin. Kata Imam Husni batal sholatnya saat itu juga tanpa ada perbedaan ya pendapat di kalangan para ulama. Jadi batal itu sholatnya karena dia udah memutuskan nih niat. Lianna min syartin niyati, karena itu termasuk bagian syarat niat apa? Baqo ahad. Itu kalau kita belajar di Munahu, li anna min syarti niyat, min syarti itu jadi khobar muqaddam daripada anna, baqo ahad isim ya anna ya muakhir. Jadi berjelaskan li anna min syarti niyati baqo ahad, karena sesungguhnya sebagian daripada syarat niat harus terus kekal niatnya. Jadi dari mulai takbiratul ihram sampai salam baqo, artinya kekal, nggak boleh diputus niatnya. Kalau di tengah-tengah sholatnya diputus, batal sholatnya. Karena syaratnya baqaun niyah, terus kekal itu niat dari awal sampai akhir. Wa qad zalat. Nah tadi dia udah niat mau keluar dari sholat, ya berarti kan hilang ya niatnya. Ya karena dengan dia keluar dari sholat hilang niatnya, ya batal saat itu juga. Wahada, dan ini bikhilafi malau nawal khuruja minas shaumi, berbeda apabila ada orang niat keluar dari puasa
haitsulayam dulu, ketika dia bilang saya mau keluar dari puasa, mau memutuskan niat puasa, itu tidak batal. Alal asohi, menurut kaul yang paling sahih. Beda dengan puasa. Kalau puasa di ngomong doang, saya mau batalin aja puasa saya, makan sih kagak, minum sih kagak, dia kagak batal. Beda ya, antara ibadah sholat dengan ibadah puasa beda. Karena kalau yang namanya puasa itu imsak, yang esensinya itu imsaknya menahan makan dan minum. Tapi ketika dia bilang saya pengen batalin sholat, dia pengen batalin puasa, ya kalau dia kagak makan, dia kagak minum, dia kagak batal. Tapi kalau sholat beda, lagi sholat dia niat saya pengen batalin sholat saya, dia batal langsung. Nah seperti itu. Jadi ada perbedaan antara orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat dengan orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Ketika ada orang yang lagi berpuasa kemudian dia niat saya keluar dari puasa, artinya dia membatalin niat puasanya. Itu ketika dibilang begitu, la yang dulu tidak batal apanya? Puasanya. Wal parku. Nah sekarang ada bedanya tuh. Tadi kalau lagi sholat ngomong begitu batal, tapi kalau lagi puasa ngomong begitu tidak batal, kan beda. Nah bedanya bagaimana? Wal parku, bermula perbedaan an-nasoma, bahwasanya puasa itu imsakun, menahan. Jadi ya tujuan utama orang puasa imsak, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya kemudian sekarang dia niat mau membatalkan puasa, tapi cuma niat doang, kagak makan, kagak minum. Nah itu tidak batal, karena intinya imsaknya. Bahwa maka imsak itu min babit turuki, dari bab meninggalkan. Nah nggak makan, nggak minum, itu kan namanya babit turuk, ditinggalkan. Tapi kalau ya dia cuma niat doang, saya membatalin puasa saya aja, gitu dibilang gitu, saya mau batalin puasa saya, tapi ngomong doang begitu. Makan mah enggak, minum sih enggak, ngerokok sih enggak. Hal-hal yang membatalkan gak dilakukan, ya tidak batal puasanya. Walaupun cuma dibilang saya mau batalin ya puasa saya. Beda dengan sholat. Falam tu'athir an-niyatu, tuh maka tidak berpengaruh niat tersebut fi ibtalihi, di dalam membatalkan imsak. Itu saya mau batalin puasa saya, ya puasa itu kan imsak. Selama dia gak makan gak minum, walaupun dia ngomong begitu aja, tetap tidak batal. Niat tersebut tidak berpengaruh. Bikhilafi sholati, beda dengan sholat. Fa'inah, maka sesolat af'alul mukhtalifatun, itu perbuatan-perbuatan yang berbeda-beda. Yang namanya sholat kan af'al, ya ada berdiri, ada ruku, ada iktidal, ada sujud, ada duduk. Contohnya af'alul mukhtalifatun, la yarbutuha, tidak akan bisa terikat ilam niat itu kecuali pakai niat. Jadi dari perpindahan berdiri ke ruku, ke iktidal, ke sujud, ke duduk, ke sujud lagi, berdiri lagi, itu ikatan-ikatan perbuatan-perbuatan tadi tidak bisa kecuali kalau ada niat. Tapi kalau niatnya diputus, saya mau batalin sholat, niatnya begitu, dia batal sholatnya. Karena memang sholat itu terkait dengan af'al mukhtalifah. Begitu Bapak alasannya. Kalau sholat itu terkait dengan perbuatan-perbuatan yang bermacam-macam. Kalau puasa terkait dengan imsak. Selama dia tidak makan, dia tidak minum, niat tidak berpengaruh apa-apa. Tapi kalau sholat itu af'al, sehingga satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain itu bisa nyambung kalau ada niat. Kalau seandainya putus niatnya, berarti perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak nyambung lagi. Ya, nah kalau udah tidak nyambung dan tidak connect, batal itu ibadah. Nah disitulah rahasianya. Kenapa? Niat
itu penting, sehingga nggak boleh diputuskan, harus bakoh, lanjut, kekal terus sampai akhir. Karena yang menjadi ikatan, ya, jadi ikatan dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain itu dengan niat. Tanpa niat tidak ada ikatannya. Ya, ke sujud, nanti dari sujud berubah lagi ke duduk, ya, nanti diri lagi. Nah itu kan namanya perbuatan yang banyak. Nah satu perbuatan dengan perbuatan yang lain bisa diikat, direkat dengan apa? Dengan niat. Tapi sekarang niatnya dirusak. Nah berarti gak ada perekatnya. Makanya ya batal itu sholatnya. Faiza zalat, apabila enggak ada niat, zala rob itu maka hilang juga tuh yang bisa mengikatnya. Jadi kalau niatnya tidak ada, pengikatnya pun tidak ada. Makanya besar sholatnya. Asaniyatu bermula yang kedua, launa kola niyata, kalau ada orang memindahkan niat min fardhi ila fardhi, dari sholat fardu ke sholat fardu lainnya, akhor min fardhi ila fardhi akhor, dari sholat fardu ke sholat fardu lainnya, au min fardhi ila nafil, atau dia memindahkan niat dari sholat fardu ke sholat sunnah, fal asahu, maka yang paling sahih al butlanu, batal. Ada orang lagi sholat, tiba-tiba di tengah-tengah sholat ini pindah, tadinya sholat subuh dia mau pindahin ke sholat zuhur, dari sholat zuhur dipindahin ke sholat asar, niatnya begitu, ya batal. Ya. Atau dari sholat sunnah ke sholat fardu, atau dari sholat fardu ke sholat sunnah, batal. Itu namanya merubah niat. Jadi seseorang ketika memindahkan niat dari sholat fardu ke sholat fardu yang lainnya, atau dari sholat fardu ke sholat sunnah, itu hukumnya batal. Wa minhum, dan diantara mereka mangkotoa, orang yang memutuskan bibutlanihi, ya bibutlaniha, dengan batalnya sholatnya. Permasalahan yang ketiga, asali satu bermula yang ketiga, iza azama ala qatiha, apabila ada orang punya rencana. Azam itu rencana, ya. Apabila ada orang punya rencana untuk memutuskan niat, mislaan jazama bi raqatil ula, ya, itu sebagai contoh, ada orang memantapkan saat rakaat yang pertama ayat to'aha bisaniyah, nanti dia memutuskan niat pada rakaat yang kedua, batalat bil halik, batal saat itu juga. Ya, jadi ketika ada orang sholat, ada rencana di rakaat pertama dia bilang gini, tentang rakaat kedua semua batalin sholat saya, ya udah saat itu batal gitu. Ya, padahal dia bilangnya merencanakannya, membatalkannya pada rakaat yang kedua. Itu belum rakaat kedua, saat di ngomong udah batal. Ini yang dimaksud batal saat itu juga. Liqabdihi mujiban niyati, karena dia memutuskan, yaitu orang yang mewajibkan niat. Wahwal istimraru ilal farad. Nah sementara ya niat itu mesti istimrar, terus menerus ilal faradhi, sampai selesai. Jadi diulangi kembali tuh, bahwa yang namanya harus istimrar, terus menerus, ya, dari mulai ya takbiratul ihram sampai dia salam, itu namanya istimrar, terus menerus. Li'annal istimrar, ya, itu al istimrar ilal farad, ya, artinya harus terus-terus sampai selesai. Itu yang ketiga. Ar-rabi'atu, permasalahan yang keempat, idza syakka, apabila ada orang ragu, hal yaqauha, apakah dia mesti putuskan niat sholatnya, apakah dia harus ya batalkan sholatnya. Contohnya mana ragunya? Ya, misla antara dadapi anahu, ya, sepertinya dia itu termasuk ragu-ragu. Ada orang ragu-ragu bi anahu, bahwasanya orang itu hal yang rujuk minha, ya, apakah dia udah keluar dari niat atau dari sholat, au yastamil, atau terus menerus. Nah itu kan namanya ragu di dalam, ya, memutuskan, ya, niat sholatnya, apakah dia mau keluar dari sholat atau ya lanjut. Nah itu pada saat seperti itu batal sholatnya, ya.
Jadi nggak boleh ragu dah pokoknya. Intinya kalau kita udah niat mantap. Kalau di tengah-tengah ragu, saya terus enggak ini sholat saya ya. Ya, saya batalin atau tidak ya sholat saya. Udah batal sholatnya. Ini yang dimaksud batal sholatnya. Kenapa alasannya? Di anal istimroro, karena istimror terus menerus niat allazi tubiya bihi bidawam, yang memang itu anjurkan terus ya bidawam, terusnya pagi sore siang malam ya. Qad zala bihadza tardudi, sungguh telah hilang dengan ragu-ragu ini. Qala Imamul Haramain, berkata Imam Haramain, ya, walam arabi khilafan, dan saya tidak pernah melihat terkait tentang masalah ini ada khilaf, sepakat semuanya. Qala Imam, berkata Imam Haramain, walaisa minasyaki, dan tidak termasuk ragu urudu taraddudi bil bali, adanya hal-hal yang baru yang bisa meragukan saat itu. Kama ya, jadi sebagaimana berlaku ya itu seseorang lil maususi, bagi ya orang yang was-was. Itu bagaimana tuh? Kalau ada orang was-was, kadang-kadang di dalam sholatnya orang was-was itu, tadi udah niat belum ya? Ya, tadi saya niat belum. Itu was-was dia. Nah kalau orang was-was, Pak Inau qad yu'radu bizihni tasawwur syaki, sungguh terkadang datang di dalam pikirannya gambaran ragu, wa may tarattabu alaihi, dan sesuatu yang tersusun atasnya. Nah, buat orang-orang yang model begini, karena dia termasuk orang yang was-was, fahadza la yaqtur, yang model begini tidak batal, dimaafin. Ya, kasihan orang kalau was-was tuh nggak rapi-rapi, soalnya kalau batal lagi. Ya, ini was-was, baru baca Fatihah, ya, dia was-was. Tadi gue niat dulu. Habis baca Fatihah aja di was-was, tadi saya baca Fatihah deh. Ya, ini orang was-was ini ya dikecualikan. Jadi yang model-model begitu katanya la yaqtu, tidak membatalkan. Kenapa? Karena kondisinya ya dia ini termasuk punya penyakit was-was. Nah, salah satu cara menghindarkannya makanya kita disuruh baca surah An-Nas. Jadi kalau kita mau sholat, baca surah An-Nas. Tujuannya biar supaya kita jangan was-was, jangan diganggu jin dan setan. Ya begitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu was-was tuh. Was-was di dalam dada, di dalam hati manusia. Ya, sehingga insya Allah kalau kita baca surah An-Nas, hilang tuh rasa was-was kita. Kalau terjadi, ya itu dikecualikan ya. Buat orang-orang yang suka mausus, was-was, nah itu la yabtur, ya orang itu tidak batal. Wastidbarul kiblati, kemudian yang dapat membatalkan sholat lagi apa? Istidbarul kiblah. Ada yang istidbarul kiblah, membelakangi kiblat. Kita lagi sholat, lalu sholat kita belakangi kiblatnya, batal. Makanya dada kita nih arah kiblat nih kalau waktu sholat berdiri, nih dada ukurannya. Makanya pada saat kita salam jangan berubah. Kalau kita berubah tuh, ya itu bisa batal. Ya, jadi posisinya tetap yang nengok kanan nengok kiri, menoleh itu cuma kepalanya, yang menoleh hanya kepala. Sementara dada harus tetap mengarah ke kiblat. Jadi kalau sampai dia ya menolehkan juga, ya bukan hanya kepalanya, dadanya ditolehkan juga begitu. Nah berarti nggak menghadap ke arah kiblat. Sementara sholat belum selesai, batal sholatnya. Ya, jadi ini tolong diperhatiin. Kita kalau salam hanya ya itu yang menoleh kepala, dada itu tidak boleh di ya belakangi, dipalingkan kepada kiblat. Jadi harus terus ya mengarah ke kiblat. Apabila seseorang
ya membelakangi kiblat atau memalingkan kiblat, batal sholatnya. Kama lau ahdasa, sama seperti orang punya hadas. Ada orang lagi sholat, datang hadas, dibatal langsung. Seperti kemarin kita bahas. Sekarang ada orang sholat, dia ya memalingkan ya dadanya ke kiblat, ya udah batal. Ya, makanya istiqbal kiblat ini jangan sampai terjadi. Kalau terjadi, batal sholatnya. Ini syurutu yamutu bibawati syarti, karena beberapa persyaratan itu termasuk luput dengan keluputan syaratnya. Jadi syarat-syaratnya yang sampai luput semuanya harus ada. Wa qad taqaddama, dan sungguh ya pengarang kitab itu sudah mendahulukan bi istiqbalil kiblah terkait di dalam pasal yang menerangkan menghadap ke arah kiblat. Jadi ya ulama-ulama sudah lebih dulu tuh ya menjelaskan bagaimana ya tentang istiqbal kiblat, menghadap ke arah kiblat. Jangan sampai nanti di dalam sholat kita membelakangi kiblat, yang itu bisa membatalkan. Nah itu ada apa? Furu'un muhimmatu. Ada beberapa cabang yang penting. Fal turaji, hendaklah kamu kembali lagi lihat referensinya terkait tentang istiqbalul kiblat bagaimana. Ya ini penting sekali, jangan sampai nanti salah buatannya ya sehingga orang itu bisa batal sholatnya. Nah nanti baru wal aklu wasyurbu wal qahqah itu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum ditutup, kalau yang mau bertanya dipersilakan. Itu mengenai was-was kan? Ya. Tadi kan was-was itu misalkan lupa niat, lupa Fatihah, itu niatnya perlu diulang atau Nggak perlu. kalau Fatihahnya? Fatihah udah selesai, nggak usah, namanya was-was. Gitu. Iya, karena dia rapi-rapi. Ya nanti setelah diulang lagi was-was lagi, dia nggak rapi-rapi sholatnya. Ya, ini dikecualikan buat mereka orang yang was-was. Jadi dianggap sudah baca. Iya, karena memang kebiasaannya seperti itu. Tapi kalau bagi orang yang tidak punya penyakit was-was, ya harus mantep. Nah, begitu. Diragu dalam masalah niat, batal. Kalau diragu baca Fatihahnya, kalau masih dekat diulang kembali Fatihahnya. Tapi kalau dia ragunya pada rakaat kedua baru ingat tadi saya udah baca Fatihah belum ya di rakaat kedua, maka dianggap rakaat pertama lago. Artinya lago sia-sia, enggak dihitung. Berarti rakaat yang kedua dianggap rakaat yang pertama. Nah, begitu caranya. Nah, untuk orang yang was-was dikecualikan, sebab dia tidak akan selesai-selesai was-was terus. Ya. Ya. Kalau sholat asar, kita niatnya sholat yang mana? Karena lupa gitu kan? Atau sholat niatnya asar kedua rakaat, berarti sholat asar, saya niatnya zuhur, itu gimana? Tidak sah. Tidak sah. Jadi Iya. dibatalkan. Diulang kembali. Niat lagi. Iya. Karena memang masalah niat ini penting, yang tadi sudah dijelaskan. Ya, jadi harus jangan ada salah. Pas rakaat kedua, nah saya tadi sholat zuhur kok. Begitu, udah dibatalkan. Iya, kembali lagi takbir yang musalli wa asri apa kantin mustaqbil kiblati. Nah, baru begitu. Ya harus mantap. Kalau memang dia yakin itu salah niatnya, nah berarti otomatis fatal. Karena niat ini awal, karena awal itu fatal tuh. Ya, jadi nggak bisa ya dilanjutkan begitu saja, mesti batal. Beda dengan suratul Fatihah. Kalau suratul Fatihah Bapak sholat berjamaah, kemudian di rakaat kedua lupa tadi saya kayaknya nggak baca Fatihah, lanjutin aja Fatihah Bapak udah sah ditanggung imam. Itu enaknya berjamaah begitu. Ya, tapi kalau sholat sendiri, ya anggap rakaat yang lupa baca Fatihah lago. Ya artinya gak dihitung.
Ya, nanti nambahin satu rakaat lagi. Misalnya rakaat kedua nih, kita kagak baca Fatihah, ingatnya pada rakaat yang ketiga, berarti rakaat kedua itu tidak dianggap rakaat. Nanti rakaat ketiga dianggapnya jadi rakaat kedua. Tapi ketika Bapak melaksanakannya secara berjamaah, nah itu ya sholatnya nggak baca Fatihah, ditanggung sama imam. Enak berarti. Makanya imam itu harus yang memenuhi persyaratan, karena berat menanggung dia. Nah seperti itu, dia bisa menanggung bacaan Fatihahnya ya makmum kalau memang kebetulan. Tapi itu kalau tidak disengaja. Kalau disengaja nggak boleh. Sebab la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu hadis. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak baca Fatihah. Ya, kalau disengaja nggak mau baca Fatihah itu tidak sah. Tapi kalau di kelupaan, ya orang lupa kan kagak ingat, di mana-mana juga gitu ya. Orang lupa kagak ingat. Nah itu Fatihahnya ditanggung sama imam atau makmum masbuk. Nah itu juga Fatihahnya ditanggung sama imam. Imam yang lupa kan? Imam yang lupa rakaat kedua apa gitu? Ya, kalau imamnya lupa, nah bagaimana? Ya sama urusannya. Ya jadi rakaat yang dilupa dianggap lagu. Nah nanti bagaimana? Ya makmum wajib ikut kepada imam. Nah seperti itu. Ya, kalau was-wasnya di rakaat, misalnya kita adanya di rakaat ketiga, tapi kita lupa nih, ini rakaat kedua atau ketiga nih, lebih kita tambah bagaimana Pak? Ambil yang sedikit. Ini rakaat kedua apa ketiga? Rakaat kedua apa ketiga? Jangan bilang rakaat ketiga aja dah. Ntar kalau baru rakaat kedua siapa yang nambahin? Nah, ambil rakaat kedua. Ini maksudnya yang di was-wasnya ini nih, ambil yang di rakaat yang terkecilnya lah itu ya. Iya kan 9. 2 atau 3, 2 atau 3, maka ambil yang 2 gitu. Nah kalau 2 dia yakin dulu. Seandainya sudah 3 juga gak ada masalah begitu. Jangan kita ambil yang ketiga. Ya sebab nanti kalau memang itu baru 2 kan kurang 1. Ketika was-was atau ragu, ya 2 rakaat atau 3 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat, kita ambil ya kepastian, yaitu berarti sholat kita baru 2 rakaat. Sisanya tinggal tambahin. Begitu. Kalau misalnya perut kita mulus nih, kita nabrak ini gue batalin apa terus dan ternyata diterusin kuat tuh mulusnya gitu, gimana? Jangan ada niat, betul itu enggak. Ya, kalau ditanamkan niat begitu batal. Ya, batalin pun enggak. Jadi kita lanjut aja. Dan kalau memang keluar just ya udah batal. Nah begitu. Jadi posisi niat jangan terpengaruh dengan kondisi kita. Gitu. Jadi posisi niat ini tetap mantap. Jangan terpengaruh dengan kondisi tubuh kita. Di perut kayaknya nih perut bagian benar. Ya biarin aja terus. Niat mah gak usah ngerubah. Tapi kalau seandainya memang saatnya itu ya dia keluar angin juga, ya udah batal. Bunyinya kencang lagi. Tapi ternyata enggak ini. Ya karena memang niatnya nggak berubah, dia tetap aja nggak terpengaruh. Ya makanya jangan sampai posisi niat ini berpengaruh dengan kondisi tubuh kita. Kalau kita aduh boleh semangat nih, batalin PKG, batal. Nah seperti itu. Kalau buat apa kagak nih, buat apa kagak? Iya ada. Buat makan itu. Ada kuat. Itu makna kuat apa kagak kan kuatnya itu panjasi. Ini kuat PKG ini terusin PKG kan begitu maksudnya. Pokoknya nggak usah ya mempengaruhi niatnya, terusin aja. Tapi ternyata di tengah-tengah ya tepar juga dia batal. Ustaz, kalau kita lupa ruku gimana itu? Iya. Lupa ruku sama dengan lupa baca Fatihah. Ruku itu rukun. Ya, ingatnya di mana? Lagi sujud. Nah, ingat lagi sujud. Berarti anggap ya itu nanti rakaatnya lagu. Ya.
Lago itu artinya ngehitung udah. Ya, dia sujud terusin aja. Ya, kemudian nanti rokaat yang tidak ada rukunya dianggap tidak ada, hitunglah dia rokaat selanjutnya ya menyambung rokaat yang tadi. Kalau dia tadi di rokaat kedua anggap tidak ada. Ya, jadi dia baru rokaat ke-1. Begitu. Kalau udah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, beringat. Tapi saya kayaknya rokaat kedua nggak pakai ruku, tinggal ambil aja. Allahu Akbar, 1 rokaat. Iya. Jangan ruku doang, iya, walaupun udah salam, tetap nambahinnya 1 rakaat pun. Iya, jangan kan tadi nggak ruku doang, bisa salam udah. Iya. Tetap dia nambahin 1 rakaat. Yang penting belum ngobrol. Disalam nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ingat di rakaat keberapa dia nggak ruku, ya udah langsung bangun. Ya, dilanjutkan nambahin 1 rakaat selama dia belum berbicara. Tapi kalau udah lama udah ngobrol lama, ya ulangin dari awal seperti itu. Sebab rukun tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun juga, ya gitu. Karena dia terkait dengan sah dan tidaknya. Beda dengan sunah akad, ya kalau lupa nggak apa-apa, tapi ditambah dengan sujud sahwi. Beda dengan sunah hayat, kalau memang ditinggalkan tidak apa-apa dan tidak perlu ditambah dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun mesti dibawa. Kalau kelupaan itu nggak boleh. Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat, salam, ditanya sama sahabat, "Aqasurat am nasita ya Rasulullah?" Kamu sholat di qasar atau kamu lupa? Kata Nabi, kullu zalika lam yakun. Itu semuanya tidak terjadi. Lupa kagak, sholat qasar juga enggak, karena Nabi nggak pernah lupa. Ternyata itu tasrik. Kemudian Nabi langsung bangun lagi, nambahin 2 rakaat. Nah begitu. Ya, Nabi udah salam tuh. Ya, sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, kamu qasar ini sholat atau kamu lupa? Nabi bilang, kullu zalika lam yakun. Itu nggak ada yang terjadi semuanya. Nah Nabi langsung aja Allahu Akbar. Nah seperti itu. Ya. Tambahnya aja. Tambahnya aja. Nambahin dong 2. Ya kan tadi udah 2 rakaat. Udah ngobrol ya. Itu termasuk kalamul qalil. Kalamnya baru sedikit. Di kalangan ulama fikih bilang begitu. Jadi Nabi ngomong begitu tuh baru sedikit, jadi tidak membatalkan. Ya. Jadi omongan tadi tuh sahabat ngomong tuh, ya aku surat amnasita ya Rasulullah, itu baru sedikit. Nabi bilang kullu zalika lam yakun, itu baru sedikit. Karena Nabi ngelanjutin. Ya. Nah kalau kalamnya udah banyak, batal. Nah begitu. Ya. Itu termasuk salam lagi, Ustaz. Setelah 2 sudah selesai salam lagi. Disalam lagi, benar. Kan kalau belum salam kan kira-kira sholatnya. Nah begitu. Jadi mesti apa? Mesti salam. Kan kalau niat, misalnya kita niat sekali, kayak udah begini, kayaknya belum mantep nih, terus pulangin lagi, belum mantep terus gimana tadi? Was-was. Iya, nggak mantep terus. Iya, makanya ya minimal kosong ta'aruf ta'yin udah sampai situ aja. Ya, gak usah yang banyak-banyak. Kita terlalu sempurna susah. Ya udah kosong ta'aruf ta'yin aja. Kosong ta'aruf ta'yin. Saya sholat fardu apa misalnya. Nah udah gitu aja. Kosong ta'aruf ta'yin itu 3 aja. Ya supaya mantap Allahu Akbar. Ya supaya itu datang semuanya sama kita. Ya kosong ta'aruf ta'yinnya. Ya, kalau enggak repot gitu Allah. Udah imam udah baca Fatihah selesai masih Allah. Kan ada begitu ya. Nah, ada kadang-kadang ya kita kesian ngeliatnya. Ya Allah imam udah ghairil maghdubi alaihim masih nggak jadi lagi, nggak jadi lagi. Nah begitu. Jadi ya, usahakan yang dimampuannya minimal kosot ta'aruf ta'innya. Masalah membelakang kiblat, apakah ini berlaku dalam sholat di kendaraan? Kalau kita sholat di kendaraan, ya kan kadang-kadang gitu ya, mobilnya bisa berbalik arah kan? Kita membelakangi kiblat itu apakah bisa disamakan apa dengan sholat yang? Iya. Jadi nanti ada sholat sunnah sambil berjalan.
itu tidak ya harus selalu ngadep ke arah kiblat, atau sholat di atas kendaraan seperti pesawat ya, itu aina takunu, di mana saja itu adalah ya kiblat kamu. Kita kalau sholat pesawat ya kan nggak tahu kiblat mana ya, ya udah depan kita tuh arah kita. Nah itu jadi boleh ya. Atau nanti sholat sidatul khauf ya, ketika orang sholat sidatul khauf itu tidak disyaratkan lagi menghadap ke arah kiblat. Ini yang dapat membatalkan istiqbal kiblat adalah sholat yang lagi normal posisinya ya, sholat yang posisi normal. Ada beberapa sholat yang memang nanti ya tidak menghadap ke arah kiblat, nah itu dibolehkan seperti itu. Cukup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu